Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Bagus Pribadi. NIM saya 1986206061. Sini saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu contoh penerapan dari landasan sosiologis dalam kurikulum 2013. Nah, dari penjelasan landasan sosiologis itu dapat ditarik benang merahnya bahwa landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah fondasi pengembangan rancangan kurikulum atau rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Nah, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Ia lahir dan budaya dan dilaksanakannya dalam rangka proses pembudayaan. Nah, pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks itulah anak didik dihadapkan dengan budaya, manusia dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia berbudaya. Nah, untuk perkembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dalam lingkungannya. Perilakunya merupakan ciri dari kehidupannya yang tampak maupun yang tidak tampak, yaitu seperti perilaku kognitif, efektif maupun psikomotorik. Minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama itu ada psikologi perkembangan dan yang kedua itu ada psikologi belajar, di mana yang pertama itu psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak didik berkenaan dan dalam perkembangannya. Dalam psikologi perkembangannya yang dalam tertentu disamakan dengan ilmu jiwa perkembangan. Di dalamnya dikaji dengan hakikat perkembangan, pertahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal yang lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari perkembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan dan jenjang serta bahan belajar yang mesti diselaraskan dengan tingkat perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. Contohnya seperti cara berpikir dan berperilaku atau bertingkah laku berupa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai-nilai. Peserta didik bisa survive di kehidupan nyata berkat rancangan yang sistematis dari landasan sosiologis tersebut. Jadi, landasan sosiologis jangan dianggap sebelah mata karena sangat menentukan masa depan para peserta didik di masyarakat. Pedagang, keluarga bos, perumahan atau perusahaan, dan lain sebagainya. Dan mereka mempunyai motivasi yang berbeda-beda untuk bersekolah. Tapi di balik itu semua atau di balik perbedaannya yang kompleks tersebut ada hal yang harus diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik, sehingga pentingnya pada nantinya peserta didik besar dalam buayan kebaikan dan kebenaran yang berkembang di masyarakat, sekaligus akan tampil menjadi agen sosial bagi lingkungannya. Demikian penjelasan
penjelasan dari landasan sosiologis dalam kurikulum 2013 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.